Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya orang-orang terkaya di dunia, mau itu Jeff Bezos, mau itu Hartono bersaudara di Indonesia, kayaknya selalu punya satu benang merah yang sama. Yap, kekayaan mereka itu datangnya dari saham. Dan ini bukan kebetulan sama sekali. Ada sebuah mesin, sebuah sistem kekayaan yang bekerja di baliknya. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas cara kerjanya. Coba deh Anda perhatikan, tiap kali ada daftar orang terkaya di dunia keluar, nama mereka itu pasti nempel sama perusahaan-perusahaan raksasa lewat kepemilikan saham. Ini bukan sekedar investasi iseng-iseng loh, ini adalah mesin pencipta kekayaan yang paling fundamental. Jadi pertanyaannya, gimana sih cara kerja mesin ini? Oke, pada dasarnya ada 4 mesin utama yang bikin saham itu jadi alat yang luar biasa buat bangun kekayaan. Kalau Anda paham keempat pilar ini, wah Anda bakal ngerti semuanya. Yuk kita mulai dari yang pertama. Nah, ini dia fondasinya, yang paling penting. Waktu Anda beli saham, Anda itu bukan lagi bertaruh atau main tebak-tebakan. Bukan. Anda itu secara harfiah sedang membeli sepotong kecil dari sebuah bisnis yang nyata. Anda jadi salah satu pemiliknya. Artinya, simpel banget. Kalau bisnisnya untung, Anda sebagai pemilik juga ikut kecipratan untung. Dan disinilah keajaibannya dimulai. Sebagai pemilik, suksesnya perusahaan itu, ya suksesnya Anda juga. Pas perusahaan itu ekspansi, pendapatannya naik, labanya meledak, otomatis nilai kepemilikan Anda pun ikut meroket. Inilah caranya kekayaan itu bisa tumbuh secara eksponensial. Oke, sekarang kita masuk ke mesin kedua yang benar-benar ajaib, compounding. Albert Einstein aja sampai menyebut ini sebagai keajaiban dunia ke-8 loh. Gampangnya gini, bayangin aja bola salju. Anda mulai dengan bola salju kecil, terus Anda gelindingin dari atas bukit. Makin lama makin banyak salju yang nempel, bolanya jadi makin besar, dan lajunya pun makin kencang. Nah, keuntungan investasi Anda itu bekerja persis kayak gitu. Biar lebih kebayang, kita lihat angkanya langsung ya. Dari 100 juta, butuh 10 tahun buat jadi sekitar 400 juta. Hasil yang bagus banget kan? Tapi, lihat deh 10 tahun berikutnya. Lompatannya itu lebih dari 1 miliar. Percepatan paling gilanya itu justru terjadi di akhir. Itulah sihir dari efek compounding yang digerakkan oleh waktu. Mesin ketiga ini nih yang benar-benar jadi pembeda, potensi multi-bagger. Ini istilah keren buat saham yang nilainya bisa meledak berkali-kali lipat. Bukan cuma naik 100% ya, tapi 10, 20, bahkan 50 kali lipat. Ini jenis pertumbuhan yang, jujur aja, mustahil Anda temukan di emas atau deposito. Dan ini bukan omong kosong. Lihat aja contohnya di Indonesia. BBCA naik 18 kali lipat. BYN, gila, lebih dari 60 kali lipat. Coba Anda bayangkan kalau dulu berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini dan punya kesabaran buat menunggu. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya potensi di pasar saham. Mesin terakhir, dan mungkin ini favorit banyak orang, dividen. Ingat kan, Anda itu pemilik. Jadi pas perusahaan cetak laba, Anda berhak dong dapat bagian dari kue keuntungan itu. Nah, itulah yang disebut dividen. Anggap aja kayak dapat gaji rutin dari perusahaan tanpa Anda perlu kerja di sana setiap hari. Enak kan? Biar makin terbayang, kita lihat angka ini. Punya portofolio 1 miliar rupiah dengan imbal hasil dividen rata-rata 6% per tahun, itu artinya Anda dapat 60 juta rupiah setiap tahun. Pasif. Uangnya bisa buat hidup sehari-hari. Atau, kalau mau lebih cerdas lagi, puterin lagi duitnya buat investasi. Biar mesin compoundingnya tadi makin ngebut. Oke, kita udah bedah keempat mesinnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua teori ini bener-bener diterapin di dunia nyata oleh para investor legendaris yang udah membuktikannya. Tentu aja, kita harus mulai dari sang legenda, Warren Buffett. Resep kekayaan dia tuh sebenarnya simpel banget. Beli bisnis yang hebat dengan harga wajar, lalu pegang selamanya. Udah, gitu aja. Dia ini adalah perwujudan nyata dari kekuatan kepemilikan, compounding, dan kesabaran yang luar biasa. Tapi kita nggak perlu jauh-jauh ke Amerika buat cari contoh. Di Indonesia ada loh sosok yang karena kesuksesan dan filosofinya sering banget dapat julukan ini. Yap, beliau adalah Lo Keng Hong. Kisahnya ini super inspiratif karena beliau mulai dari nol sebagai seorang pegawai bank biasa. Dengan disiplin dan konsistensi luar biasa sejak tahun 1989, beliau fokus beli saham-saham bagus yang harganya lagi didiskon sama pasar. Hasilnya, gak usah ditanya, sekarang portofolionya bernilai triliunan rupiah. Dan polanya itu selalu sama, dimanapun Anda lihat.
Ada Hartono bersaudara dengan investasi jangka panjangnya di BCA, ada Ray Dalio yang membangun kerajaan investasi global. Benang merahnya cuma satu, mereka semua pakai saham bukan buat trading, tapi untuk memiliki bisnis-bisnis terbaik dalam jangka panjang. Oke, semua ini kedengarannya luar biasa ya. Tapi apa ini artinya saham itu jalan pintas menuju kekayaan? Jawabannya tegas, sama sekali bukan. Yuk kita hadapi realitanya. Nah, di sini tuh ada dua jalan. Jalan kegagalan, ini buat yang suka ikut-ikutan rumor, pengen kayak instan, dan panik pas pasar lagi turun. Terus ada jalan kesuksesan. Ini buat mereka yang melakukan riset, sabar, dan melihat investasi sebagai lari maraton, bukan lari sprint. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Jadi, setelah semua pembahasan tadi, yuk kita rangkum semuanya jadi sebuah formula yang jelas. Gimana sih kekayaan dari saham ini benar-benar diciptakan? Nah, inilah resepnya. Kekayaan dari saham itu bukan dari satu elemen saja, tapi dari kombinasi 4 kekuatan ini yang kerja barengan. Ada pertumbuhan nilai bisnis yang Anda miliki, ditambah aliran pendapatan pasif dari dividen, yang keduanya kemudian dipercepat sama keajaiban caka compounding, dan semuanya itu dibungkus dengan bahan paling penting, waktu dan kesabaran. Jadi pada akhirnya kita jadi sadar ya, pertanyaan terpenting itu bukanlah saham apa yang bakal naik besok. Pertanyaan yang sesungguhnya harus kita tanyakan ke diri sendiri adalah, saya ini mau jadi investor yang seperti apa? Apakah kita siap dengan pola pikir, disiplin dan kesabaran yang dibutuhkan? Karena pada akhirnya, itulah yang benar-benar membedakan pemenang sejati dari yang lainnya.